Shalom, selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dan dalam satu perarakan, kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta, membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja atau raja. Dan pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai sebuah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua. Mari kita menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan dan kita memuji Tuhan. Dan kita katakan inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Saudara-saudara, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu, kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk. Tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Tuhan kasihanilah. Kami kalau yang Tuhan kasihanilah. Tuhan, kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa, dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti narkoba, judi, seks bebas. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan kasihanilah. Tuhan Yesus, kami sering menyedihkan hati ayah dan ibu, suka melawan mereka. Kata guru sekolah minggu, kalau kami menyedihkan hati ayah dan ibu, berarti kami juga menyedihkan hati Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Tuhan kasihanilah. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpauto dalam terang-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kalau tuturku tak semena dan aku tolak-tolak berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
kandaku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Kudi peri belas kasihan Kidung Jemaat 39. Diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Adikku, aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan melalui Mazmur 104. Kita akan membaca dalam ayat yang ke-24 sampai ayat 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai yang ke-35, dan seperti biasa saya akan membacakan, tulisannya tertulis keluar, dan Bapak Ibu sekalian di rumah dan juga yang ada di tempat ini akan membacakan tulisannya tertulis ke dalam. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya.
Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewitan yang untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan karena perbuatan-perbuatan. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa di bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kunaikkan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung, pencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada hari ini yang pertama dari kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 30. Bacaan kedua dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami mempersembahkan puji dan syukur. Kasih Tuhan menuntun kami sepanjang kehidupan kami satu minggu ini. Dan hari ini, hari Tuhan, di mana kami juga memperingati hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini kepada semua orang. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh dipersekutukan bersama, baik kami beberapa orang yang ada di rumah Tuhan di sini, pun jemaat-jemaat-Mu, mereka yang juga selalu bersama-sama dengan kami bersekutu. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini.
Buka kebenaran-Mu kepada kami ya Tuhan lewat pengajaran-Mu pada hari ini. Supaya lewat pengajaran Tuhan kami boleh melihat dengan jelas bagaimana kami akan berbuat, bertindak, bersikap dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, Bukankah mereka semua orang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghimbusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap, dosanya tetap ada." Demikian sabda Kristus. Kore semanga puang. Tukadami puang.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah hari Minggu dan sekaligus ibadah memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Ada juga yang menyebut hari ketuangan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan walau sudah begitu lama kita tidak bisa bersama-sama, tetapi kesaksian pribadi saya mengatakan bahwa ketika saya berdiri di sini, wajah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, para simpatisan terlihat ada duduk bersama-sama dalam persekutuan. Dan semoga pengimanan seperti itu juga menjadi bagian kita sekalian, baik kita yang ada di sini pun Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah peristiwa pandemi COVID-19, kita juga menyaksikan bahwa ada berbagai pihak yang kemudian hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini, baik itu pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Bahkan tidak kurang juga bahwa ada orang per orang yang juga merasa terpanggil untuk menyatakan kepedulian dalam penyaluran bantuan dalam berbagai wujud. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang dalam pembagian bantuan-bantuan ini muncul silang pendapat di antara warga masyarakat. Hal itu tentu dilatar belakangi dengan metode atau cara pembagian bantuan-bantuan itu. Karena dari yang memberi bantuan, ada yang berketetapan untuk membagi secara merata kepada semua warga bantuan-bantuan yang telah dipersiapkan. Jadi tidak pilih apakah dia pegawai, apakah dia berpenghasilan tetap, semuanya mendapatkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa sebaiknya hanya mereka yang betul-betul terkena dampak atau imbas dari wabah ini yang berhak untuk mendapatkan atau menerima, diberikan bantuan-bantuan itu. Di samping itu pula, ada juga yang kemudian mendapatkan semua jenis bantuan. Ada yang mendapatkan dana tunai dalam wujud BLT, ada yang dapat sembako, ada yang dapat voucher listrik, dan dapat juga pembagian dari para donatur. Jadi ada yang merasa bahwa
tidak adil, kok dia semua yang dapatkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, di beberapa tempat ada warga yang kemudian melakukan protes kepada pemerintah. Baik pemerintah yang terdepan dengan masyarakat seperti RT, lurah, kepala desa, kepala lembang. Karena mereka menganggap bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian dan penyebaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ada warga yang marah-marah karena mereka merasa ada yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi justru mereka itu yang mendapatkan. Ada yang sebenarnya sangat layak untuk dibantu, tetapi sungguh-sungguh sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan itu. Saudara-saudara, ada hal menarik yang perlu menjadi perenungan kita dari dua bagian bacaan, bahkan dari ketiga bacaan kita pada hari ini. Baik itu dari kitab Bilangan, dari kitab Kisah Para Rasul, dan dari Injil Yohanes. Dalam kitab Bilangan yang merupakan bahan utama kita pada hari ini, dikisahkan bahwa ketika Tuhan berfirman dan memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan 70 orang dari tua-tua, dan mereka disuruh berdiri di sekeliling perkemahan, Tuhan kemudian menaruh rohnya ke atas orang-orang yang dikumpulkan itu, dan mereka kepenuhan dengan roh Allah, dan kemudian mereka tampak seperti nabi-nabi. Dari ke-70 orang para tua-tua itu, ternyata diceritakan dalam pembacaan kita ada 2 orang, yakni Eldad dan Medad, yang masih tinggal di perkemahan. Tidak usah kita mencari apa yang menyebabkan sehingga mereka 2 orang ini tidak hadir dalam pertemuan ketika 70 orang yang sudah ditunjuk itu berkumpul. Mereka tidak hadir bersama dengan ke-68 orang yang telah ditunjuk oleh Musa, namun mereka juga kepenuhan roh Allah, dan juga tampak seperti apa yang dialami oleh ke-68 orang yang lain, yakni mereka tampak seperti nabi. Nah, peristiwa ini saudara-saudara kemudian memunculkan reaksi negatif dari Yosua bin Nun ketika ada seorang pemuda yang datang memberitahu bahwa Eldad dan Medad juga kepenuhan roh. Yosua bin Nun atau ia meminta Musa untuk mencegah apa yang terjadi pada kedua orang itu, kepada Eldad dan Medad. Itu jelas dalam bacaan kita di Bilangan pasal 11 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Hal yang sama pula saudara-saudara dikisahkan dalam pembacaan kita di kitab Kisah Para Rasul, bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul dan membuat mereka mampu berbicara dan menyampaikan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka menyampaikan kesaksian itu dalam bahasa, dalam logat yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berkumpul, yang berasal dari berbagai daerah, yang tentu bahasanya, logatnya berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat dengan jelas dalam pembacaan kita tadi. Ternyata dalam peristiwa itu ada juga orang yang kemudian menyindir mereka bahwa para rasul itu sedang kemabukan anggur manis. Itu di ayat yang ke-13 dari pembacaan kita di kitab Kisah Para Rasul.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari sikap atau kedua reaksi yang muncul dari kedua pembacaan kita ini, kita melihat bahwa ternyata ketika Tuhan memperkenan seseorang untuk menjadi alatnya dalam berbagai cara, Tuhan mau memakai mereka. Tuhan mau memakai seseorang atau banyak orang, ada saja sikap penolakan dan rasa iri yang sering muncul. Ini nampak jelas dalam sikap dan reaksi dari Yosua bin Nun dan juga dari beberapa orang ketika mereka yang diperkenan oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah dan perbuatan-perbuatan besar Allah. Sejatinya atau seharusnya Yosua bin Nun dan juga beberapa orang itu berbesar hati dan bangga atas apa yang terjadi pada Eldad dan Medad, dan juga yang terjadi pada para rasul. Namun yang terjadi saudara-saudara ialah mereka justru bersikap yang lain. Apa yang menjadi kesaksian pembacaan kita pada saat ini, saya kira juga seringkali mewarnai kehidupan persekutuan kita, entah itu dalam persekutuan yang lebih kecil, dalam keluarga, dalam jemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa ketika ada anggota keluarga, anggota jemaat, anggota masyarakat kita yang mendapat kepercayaan atau diberi penugasan untuk melakukan sesuatu, terkadang muncul sikap seperti yang dipertontonkan, yang ditampilkan oleh Yosua dan juga beberapa orang dalam kedua bacaan kita tadi. Bahwa ada saja orang yang kadang merasa apatis atau merasa cemburu, iri hati terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, sekalipun hal itu sesungguhnya adalah demi kebaikan bersama, demi kemajuan kita, demi kemajuan persekutuan kita. Saya kira ini pemandangan biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang ketika ada orang yang punya kapasitas, punya potensi yang sesungguhnya akan bermakna, bermanfaat bagi kita, bagi kebersamaan kita. Tetapi kadang-kadang sikap apatis, iri hati dan kecemburuan itu muncul. Nah ya ora ya tu tahu ya tu. Kenapa orang itu? Kenapa dia? Kenapa harus dia? Oh, mendolo-dolo banget itu. Syukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Musa dan juga Petrus dalam bacaan kita tadi memberikan teguran keras. Musa menegur Yosua dan juga Petrus menegur beberapa orang yang kemudian menyindir bahwa rasul-rasul itu sedang mabuk. Ketika Tuhan memperkenan seseorang atau beberapa orang untuk menyatakan kehendak dan perbuatan-perbuatan besarnya, karena itu kita diajak untuk melihat dalam penghayatan iman bahwa Allah berkuasa untuk menyatakan kekuasaannya kepada siapapun, bahkan dalam apapun. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi. Mari kita dengan hati yang terbuka mau melihat dan menghayati bahwa Allah itu berkuasa, berdaulat. Allah itu mampu untuk menyatakan
kekuasaannya, kehendaknya sesuatu kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Bahkan dalam bentuk atau wujud apapun, ketika Tuhan memperkenan seseorang untuk tampil sebagai nabi, untuk tampil seperti para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, punya kemampuan, kefasihan untuk berbicara, itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Saya berkeyakinan kita semua masih ingat dan sangat fasih menyanyikan lagu yang sangat populer ketika terjadi peristiwa fenomena Meko yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Lagu itu lagu sangat sederhana. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Ada banyak orang pada saat itu yang sungguh-sungguh menikmati karya dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah ketika itu. Berbagai mujizat dan perbuatan-perbuatan Allah nyata. Kuasa dan kehadiran Allah nampak tidak hanya di Meko, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Tetapi seiring dengan apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan nyatakan pada saat itu, ada juga sebagian orang yang sinis, ada juga orang yang apatis. Anak kecil kok bisa melakukan itu? Dalam bahasa Toraja ada banyak orang yang mengatakan, apola bisa napoka utupia, bolokan bang apa? Milora kamu patongan. Tapi dari kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara-saudara pada saat itu memberikan kesaksian. Bagaimana tidak daerah Poso dan sekitarnya pada saat itu yang masih sangat mencekam dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian terjadi sesuatu rekonsiliasi secara tiba-tiba. Berbagai cara sudah diupayakan. Ya memang ada juga yang kemudian menuju kepada hal-hal yang dinantikan oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi ketika peristiwa Meko terjadi, rekonsiliasi yang luar biasa terjadi. Dan itu kita mau katakan bahwa itu adalah rekonsiliasi Allah. Yang bukan hanya terjadi pada seseorang, yang bukan hanya terjadi pada sekelompok orang, yang bukan hanya terjadi pada golongan-golongan tertentu, pada kepercayaan tertentu, tetapi orang yang datang ke sana sekalipun dari berbagai latar belakang yang berbeda, datang dari berbagai aliran dan kepercayaan yang berbeda, tetapi kemudian dengan iman mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena itu mari lepaskan dan buang jauh-jauh sikap dan sifat apatis, sinis, cemburu dan iri hati yang terkadang kita pelihara, kadang menjadi sebuah warisan dalam hidup kita. Mari kita bangun pemahaman dan sikap seperti Musa dan Petrus dalam pembacaan kita tadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara pernyataan Musa dalam kitab Bilangan tadi. Bahkan Musa mengatakan, seandainya semua orang ini kepenuhan dengan roh Allah, nakua Musa mpokade nakua kenala bisanna kenala pa aporeangku
nada di nabi na sangat tahu teh. Tetapi hal itu saudara-saudara bukan hal yang terlalu sulit bagi Allah. Sekiranya semua orang dapat memperoleh kepenuhan seperti nabi, sekiranya semakin lebih banyak orang yang dikaruniai berbagai talenta dan potensi, keahlian, sekiranya semakin lebih banyak orang yang mau peduli dan berempati, terlebih di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan-keadaan seperti yang kita hadapi sekarang ini, ketika mungkin ada organisasi, ketika mungkin ada pribadi perorangan yang dengan tulus ya bukan oleh karena mereka kelimpahan, tetapi dengan ketulusan hati mereka mau berbagi, mau berempati kepada sesamanya, tetapi bukan tidak mungkin ada saja orang yang mengatakan itu hanya pencitraan, itu hanya mencari nama, itu hanya karena ada kepentingan tertentu. Atau mungkin juga ada yang kemudian mengatakan, "Ona tak ada bangnya to siane anu Yaman nak kedenoi paralun na nabu utu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam situasi seperti ini tidak usah lalu kemudian kita terlalu berpikir negative thinking. Marilah kita berbesar hati, marilah kita bangga ketika pemerintah kita dengan segala perjuangan kerja keras mau memberikan pelayanan kepada kita masyarakat. Ketika ada organisasi-organisasi yang kemudian terpanggil, ketika ada pribadi-pribadi yang kemudian memberi diri. Dan tidak usah juga kita mencari, kalau menurut kita ada orang yang kita harapkan, ada orang yang kita tunggu-tunggu untuk datang, tidak usah. Mungkin mereka juga terlalu banyak kebutuhan. Saya kira jauh lebih bagus berpikir seperti itu. Daripada hati kita yang panas, pikiran kita bergejolak, membuat kita tidak nyaman, padahal situasi memang sudah tidak nyaman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banggalah, bersyukurlah dan berbesar hatilah ketika semakin banyak orang yang memberi diri, memberi apa yang ada pada diri mereka, dan mau bersama-sama dengan kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan dan kebersamaan untuk tujuan yang mulia, demi kemajuan persekutuan, demi kesejahteraan bersama, demi kebaikan bersama, dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira kita akan lebih tenang kalau seperti itu. Demikian pula Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perenungan kita pada hari ini kita dapat menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu, dan juga tidak terbatas hanya kepada orang-orang tertentu saja, kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Tetapi dari kesaksian firman Tuhan, kita melihat bahwa kuasa Allah itu menjangkau lebih luas dari yang kita pikirkan, atau menjangkau lebih banyak, menjangkau semua. Ini senada dengan pokok renungan kita pada minggu ini yang mengatakan kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Kuasanna pena masallo di pa akamasian lakomintu tahu. Bukankah yang sering kali terjadi bahwa ada kesan dan kecenderungan banyak orang yang seolah-olah membatasi ruang gerak daripada kuasa dan karya Roh Kudus. Mereka beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja dalam hal-hal tertentu saja. Dan mereka juga beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang tertentu saja,
Dan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada sinyalemen bahwa kuasa Roh Kudus itu dapat dikendalikan dan diatur menurut kehendak dan keinginan dari seseorang atau sekelompok orang tertentu. Seolah-olah hanya saya yang kemudian punya kemampuan untuk mengatakan, penuhlah kalian dengan Roh Kudus. Saya sering mengatakan, kalau ada pemikiran, kalau ada kecenderungan seperti itu, sebenarnya orang itu terlalu mengerdilkan dan merendahkan kuasa Roh Kudus. Kalau kita hanya berpemahaman bahwa Roh Kudus itu hanya mampu untuk bekerja menyembuhkan orang sakit, terlalu kecil. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat untuk semua. Ia tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi ia dapat bekerja secara luar biasa kapanpun, dimanapun, dalam wujud apapun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kita juga perlu hati-hati. Karena terkadang juga terjadi bahwa ada orang yang menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya berada di satu tempat saja. Hanya bisa berkuasa, hanya bisa melakukan sesuatu di tempat tertentu. Namun kita juga harus hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu dalam pertama Petrus pasal 4 dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan ujilah segala roh. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Oleh karena Alkitab juga menyaksikan bahwa ada juga orang yang hanya mengatasnamakan apa yang mereka lakukan itu sebagai pekerjaan Allah, sebagai pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Ketika anak-anak Skewa, karena mereka melihat para rasul hanya mengatakan di dalam nama Yesus, maka berbagai penyakit sembuh. Lalu mereka juga mau mengusir setan, katanya dengan nama Yesus. Lalu setan itu mengatakan, Yesus kami kenal, Paulus kami kenal, rasul-rasul kami kenal. Jadi jangan anggap Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis itu tidak kenal Yesus. Mereka juga kenal, cuman tidak takluk kepada, tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus dapat tak memakai Bapak Ibu. Roh Kudus dapat memakai saudara-saudara, dapat memakai saya dan siapa saja yang dikehendakinya. Demikian juga Roh Kudus berkuasa untuk memakai berbagai sarana yang diperkenan dan dikehendakinya untuk menjadi alat dalam kerangka perwujudan kuasa dan karyanya dalam berbagai hal. Jadi dia dapat memakai Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua. Dan harusnya kita katakan amin, amin. Karena itu mari dalam mengenang dan memperingati peristiwa Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Yesus kepada murid-muridnya seperti yang kita baca
pada peristiwa kenaikan dan juga pada hari Minggu yang lalu. Dan juga sebagai wujud bahwa Allah benar tidak meninggalkan kita, tetapi Allah hadir. Allah ada di antara kita. Allah hadir bagi kita, sehingga dalam segala perkara dan keadaan yang kita alami dan hadapi, kita tidak meragukan kuasa dan kehadirannya, tetapi justru akan semakin meneguhkan dan mengokohkan iman, percaya, dan pengharapan kita bahwa kuasanya menjangkau segala sesuatu, sehingga di tengah-tengah kekhawatiran, kebimbangan, kelesuhan, kegundahan hati, dan ketidakpastian, bahkan di tengah wabah yang masih kita hadapi sampai pada saat ini, kita terus hidup dalam kebergantungan kepada Allah dan terus dalam kebersama-samaan memohon belas kasih-Nya. Semoga situasi dan kondisi akan semakin membaik. Semoga wabah virus corona akan dapat segera reda, akan dapat segera berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali menghayati pengajaran firman Tuhan pada hari ini, sambil membuka kehidupan diri kita, persekutuan kita, untuk menyaksikan bahwa Roh Kudus akan berlaku untuk semua. Kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan segala orang percaya kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian, nyanyian rohani nomor 77 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggal-Nya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanggung
dan percayanya jernih. Sekalipun dalam berbagai kondisi dan kekurangan-kekurangan yang mungkin kita alami saat ini, kita terus bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kepada kita berkat-berkat, dan secara khusus sampai hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk terus boleh memuji Tuhan. Karena itu pagi ini kita akan juga sama-sama memberikan syukur kita, memberikan persembahan kita, dan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita memuji Tuhan sambil memberikan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian bukan karena upahmu. Dalam Pengap Kidung Jemaat 265 kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bermegah dan jangan pula meninggikan. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam keangkuhan, tiada berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan pertama-tama kepada Bapak Ibu pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahannya, kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Demikian juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kekasih yang merayakan ulang tahun kelahirannya dari hari Senin sampai pada hari Minggu ini, diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sukacita selalu, tetap menjaga kesehatan yang baik, selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Demikian juga kita akan berdoa untuk Mama Fanya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Balikpapan Baru, dan juga Bapak Markus Tudang yang sudah beberapa hari menjalani karantina di Berau sebelum kembali
bekerja di lokasi di tempat dia bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah boleh dipersekutukan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dalam kebersamaan kami ya Tuhan, kami juga mau menyatakan sukacita kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih yang merayakan hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan. Kami berdoa untuk mereka semua, Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam tahun-tahun kehidupan selanjutnya. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk Mama Fanya yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Balikpapan Baru. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati segala tindakan-tindakan medis yang diberikan kepadanya, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang diberikan, pendampingan dari keluarga, topangan dari keluarga dan juga topangan dari kami semua mendoakannya. Tuhan kiranya mendengar permohonan kami, menyatakan pemulihan dan kesembuhan kepada Mama Fanya. Demikian juga ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat kami sebut tuh namanya ketika ada yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang berduka cita, mengalami kekecewaan dalam hidup mereka, Tuhan juga kuatkan, teguhkan hati mereka. Jangan biarkan mereka ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan membawa hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha-usaha kami, pelayanan-pelayanan kami kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari ya Tuhan ketidakmampuan dan keterbatasan yang ada pada diri kami. Tapi kami bangga punya Allah yang hidup. Bahkan kami bersyukur lewat firman-Mu pada hari ini, Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan berkuasa untuk memperlengkapi kami, siapapun kami, ketika Tuhan mau memakai kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, hindarkan daripada kami sikap dan sifat yang sering merasa iri hati, cemburu, bahkan sinis terhadap sesama kami. Biarlah ya Tuhan kami dikaruniai hikmat Tuhan untuk senantiasa berpikir secara jernih, secara positif dalam hidup kami. Terlebih Tuhan dalam suasana pandemi COVID-19 ini masih kami merasakan ya Tuhan situasi yang diakibatkan, dan kami bersyukur bahwa sudah ada tanda-tanda kami akan menuju kepada situasi yang baru. Karena itu ya Tuhan kami mohon kepadamu, Tuhan selalu akan mengaruniakan kesetiaan kepada kami untuk mengikuti petunjuk dan tuntunan dari pemerintah yang ada, dari pihak-pihak yang lebih memahami di sekitar wabah ini. Ya Bapa di dalam surga, berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, gugus terdepan, para medis, Tuhan pakai mereka ya Tuhan, agar supaya lewat pelayanan mereka, lewat kerja keras mereka, kiranya wabah ini dapat reda, dapat berhenti. Demikian juga pasien-pasien yang masih dirawat, kiranya Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan mereka. Pulihkan kembali ya Tuhan bangsa dan negara kami, pulihkan negara-negara yang ada di dunia ini, agar supaya kami kembali menikmati perjumpaan-perjumpaan kebersama-samaan, dan kami tetap menghayati Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh hanya bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat-tempat yang lain oleh karena pekerjaan. Demikian juga orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang terpisah dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan kasihani, Tuhan tolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan dari tempat ini,
Kami berdoa kiranya akan dapat semakin menjangkau lebih banyak orang. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam cita-cita mereka, dalam harapan masa depan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Para pemuda kami, kiranya Tuhan jauhkan dari segala cobaan, bahaya, celaka, agar supaya mereka berhikmat dalam menjalani masa mudanya. Orang-orang tua kami, para lansia, Tuhan tetap semangati mereka, agar sukacita menyaksikan karya Allah bagi anak cucu mereka juga senantiasa nyata di kehidupan mereka. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa mencurahkan juga rahmat dan berkat-Nya kepada kami. Pada hari ini kami masing-masing dengan sukacita membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan perkenan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Berkati di tangan mereka yang Tuhan percayakan untuk dapat tertata dan terkelola dengan baik. Bimbing kami sepanjang hari ini, bahkan pada minggu yang akan kami hadapi. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, berkati kami yang boleh menjadi alat pada hari ini. Semua ini Tuhan kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus tetap teguh. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan yang kedua. Tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau penolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anakku tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatan-Mu, hiduplah dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menyertai-Mu. Terpujilah Kristus. Arahkanlah hidup kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di hari Pentakosta ini mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita nyatakan kusuka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk terus mengikuti penebus. Di hari Pentakosta, Kidung Jemaat 234. Yang terkasih, ku minta padamu setiap hari diami hatiku. Syukur kepada Tuhan yang telah memperkenan kita untuk beribadah bersama-sama, baik kita yang ada di gedung gereja ini, pun juga Bapak Ibu, jemaat, para sahabat di tempat masing-masing. Dari tempat ini kami dengan sukacita tetap mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara bahwa sesudah ini ada ibadah sekolah minggu. Mohon kiranya kita untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak kita untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan guru-guru mereka. Demikian juga tetap diingatkan kepada kita bahwa setiap malam dari tempat ini juga selalu ada pelayanan live, renungan dan doa malam bersama. Kiranya kita tetap setia mengikuti petunjuk protokoler dari pemerintah dan gugus untuk penanganan COVID ini. Mari kita rajin mencuci tangan, pakai masker, dan selalu menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kami semua yang di gedung gereja di sini menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.